Oke semuanya, selamat datang kembali di ITCamp. Kembali lagi dengan saya Kav. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai dasar apa itu library dan perbedaan dengan framework itu seperti apa. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah library sederhana, tapi untuk memprogram robot yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya, yakni Line Follower Robot. Nah, kita akan mencoba untuk membuat atau memberikan pergerakan yang berbeda kepada robot tersebut. Baiklah kalau begitu, tanpa berpanjang lebar, mari kita pindah ke aplikasi ini untuk mulai memprogram si Line Follower Robot. Oke, sekarang itu sudah berada di aplikasi Arduino IDE. Nah, supaya lebih singkat, di sini saya sudah masukkan kode-kode atau codingan yang akan kita gunakan. Dan saya akan menjelaskan mengenai codingan apa yang kita gunakan pada video kali ini. Nah, di sini seperti biasa kita melakukan pendefinisian di sini. Pendefinisian mengenai komponen itu kita pasangkan kepada pin apa pada Arduino-nya. Nah, di sini ada variabel define speed atau kecepatan. Nah, ini sudah saya isikan nilai 150. Jadi speed ini dia memiliki nilai yang sebesar 150. Dan di sini saya memberikan integer, variabel integer f sama dengan 0. Ini adalah variabel kosong yang nantinya akan memiliki sebuah nilai. Nah, kita masuk ke voice setup. Di sini kita melakukan pengkonfigurasian sama seperti biasanya, pin mode. Nah, tergantung dari komponen yang kita gunakan. Ada berapa input, ada berapa output. Ini adalah void setup atau perintah permulaan. Nah, di sini ada beberapa perintah atau beberapa void yang dapat kita gunakan. Dan di sini sudah saya buat, ada void forward, void stop, void turn right, void turn left, void turn right square, dan juga void turn left square. Nah, apa bedanya? Kita mulai dari void forward. Nah, di sini terdapat 6 baris perintah dari analog write sampai dengan digital write. Nah, analog write ini untuk melakukan pemerintahan atau penulisan perintah kepada pin analog atau PWM. Nah, ini terhubung pada motor driver, yakni pin NA dan NB atau enable A dan enable B. Dan sini saya masukkan rumus speed dikurangi minus 50 atau speed dikurangi 50. Speed ini berapa? Nah, speed ini adalah nilai dari si 150. Yang artinya, kalau kita manggil perintah void forward ini, maka kecepatan untuk kedua motor adalah 100 karena 150 dikurangi 50. Dan di sini ada perintah digital write, yakni untuk mematikan dan menonaktifkan pin positif dan negatif dari si motor DC, agar kita dapat mengatur arah pergerakan dari si motor DC-nya. Lalu di sini ada void stop, yang dimana cukup mudah kita hanya tinggal mengirimkan perintah 0 kepada NA dan NB. Jadi meskipun ada yang high, tapi tetap aja itu 0 atau tidak bergerak. Nah, di sini ada turn right dan turn left. Nah, perbedaannya hanya di penambahan rumus minus 100, yang dimana pada turn right itu mengalami minus 100 pada NA, sedangkan pada turn left itu mengalami pengurangan minus 100 di NB. Dan sini ada void turn right square dan void turn left square. Bedanya apa? Nah, kedua void ini berlaku untuk tikungan tajam. Berbeda dengan void turn left biasa dan void turn right biasa, yang tidak harus pada tikungan tajam. Nah, di sini juga terdapat dua nilai. Ada F sama dengan 1 dan F sama dengan 2. Nah, ini untuk apa? Ini sebagai nilai pengeksekusian. Ketika dia membaca perintah belok kanan, dia akan memiliki nilai F sama dengan 1. Tapi misalkan dia melakukan perintah belok kiri, maka F sama dengan 2. Seperti itu. Nah, ini itu berada pada file header. File header ini adalah beberapa file yang mirip seperti library, namun bersifat local directory. Jadi hanya tersimpan pada file yang akan kita gunakan. Tidak tersimpan untuk semua file atau dapat kita gunakan untuk semua file. Karena file header ini menyesuaikan dengan project yang kita buat. Nah, coding utamanya adalah si meshsolver.ino. Ino ini adalah extension file dari si Arduino IDE. Nah, di sini saya masukkan perintah include action.h, yang dimana kita akan memanggil si file header ini. Jadi pada meshsolver.ino ini hanya lebih sedikit codingannya. Kenapa? Karena codingannya sebagian besar sudah ada pada action.h, seperti itu. Nah, kita masuk ke void loop. Nah, di sini ada perintah bool. Bool ini adalah singkatan dari boolean.
Nah, sekarang dari boolean, di mana boolean ini adalah sebuah inputan angka. Seperti itu. Oke. Nah, di sini melakukan pendefinisian apa yang dilakukan dari setiap S ini, di mana S ini singkatan dari sensor. Sensor 1, 2, sensor 3, sensor 4. Yang dimana akan membaca nilai dari pin 2, pin 3, pin 4, dan pin 5. Seperti itu. Nah, di sini ada perintah kondisional atau situasional, yakni if. Nah, kita coba telah dulu. Jika S1 sama dengan 1, dan S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, dan S4 sama dengan 1, maka si robot akan bergerak maju ke depan. Tapi jika S1 bernilai 1, S2 bernilai 1, S3 bernilai 1, dan S4 pun bernilai 1, yang artinya semua S ini bernilai 1. Perintahnya apa? Nah, jika F sama dengan 1, atau, nah ini artinya atau ya, atau F sama dengan 1.1, maka berikan perintah untuk melakukan tikungan tajam ke kiri. Namun jika F sama dengan 2 atau F sama dengan 2,2, maka berikan perintah untuk melakukan tikungan tajam ke kanan. Seperti itu. Nah, perintah lainnya, jika S1 sama dengan S4 sama-sama 0 atau hanya berada di permukaan hitam, maka berikan perintah untuk stop atau berhenti saja. Namun jika S1 dan S2 ini memiliki nilai 1, namun S3 dan S4 itu memiliki nilai 0, maka berikan dia perintah untuk bergerak ke kiri atau berbelok ke kiri. Nah, saya ada lagi. Jika S1, S2, dan S3 ini memiliki nilai 1, jadi yang baca garis ini ada 3 buah line sensor yang sama-sama memiliki nilai 1. Maka aksinya apa? Lakukan belok kiri tajam. Seperti itu. Nah, lalu jika S1, S2 itu memiliki nilai 0, tapi S3 dan S4 memiliki nilai 1, maka dia diberikan perintah untuk bergerak ke kanan. Nah, jika S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 1, S4-nya 1, ya, berarti apa yang kalian pikirkan? Apa yang harus dilakukan? Yap, melakukan belokan tajam ke kanan. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pemrograman ini cukup gampang selama kita memahami logika dari pemrograman ini. Seperti itu. Oke, kita coba verify. Oke, sudah aman. Nah, sekarang kita coba uploadkan kepada robot yang sudah saya kembangkan. Di mana? Nah, pada robot ini mungkin kalau dari estetika mungkin agak berkurang ya dibandingkan dengan video robot yang sebelumnya. Namun sini saya menambahkan 2 buah IR tambahan. Di sini saya menambahkan 2 buah IR tambahan. Jadi sudah berbeda dengan robot yang sebelumnya yang hanya memiliki 2 buah line sensor saja. Namun dari segi komponen semuanya sama saja. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Hanya melakukan penambahan 2 buah line sensor. Oke, kita coba kirimkan program ini ke robot ini. Oke, kita lakukan pengecekan portnya dulu. Oke, sudah terhubung Arduino Uno. Dia berada pada COM5. Kalau sudah, kita verify lagi saja untuk mengantisipasi. Dan kalau sudah, kita silakan melakukan penguploadan program dari si laptop atau komputer menuju robot. Oke, sudah compiling atau down compiling juga down uploading. Nah, sekarang kita tinggal melakukan uji coba kepada robot ini. Dan kita akan pindah ke B-roll mengenai pergerakan atau bagaimana pergerakan dari si robot ini. Nah, itulah berhasil nih, memberikan program baru kepada robot yang sudah kita buat dari video-video sebelumnya. Yang dimana pada robot kali ini sudah kita berikan 2 buah line sensor tambahan. Jadi robot ini sekarang sudah memiliki 4 buah line sensor sebagai panca inderanya. Dan kita juga telah memberikan program baru, di mana pada program baru ini sudah memiliki beberapa pergerakan dan juga aksi yang berbeda.
tidak hanya mengikuti garis tapi memiliki beberapa aksi, contohnya seperti stop ataupun putar balik. Nah, dari serangkaian banyak video, kita telah mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah cara merakit, memprogram, dan juga mengkonstruksi sebuah robot. Terima kasih sudah mengikuti serangkaian kegiatan dari ITCamp dengan tema Line Follower Robot. Saya bertemu lagi pada video berikutnya dan sampai jumpa.